Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muslim sejati. Sekali beriman Islam, tetap beriman Islam selama-lamanya, karena Islam membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Oke kawan, terima kasih sudah membuka video ini. Jumpa lagi dengan saya, dan pada video kali ini saya ingin membagikan sebuah video yang sangat luar biasa ya, video yang menggembirakan, karena video ini berisi kesaksian seorang mualaf dari agama Kristen yang dia memberikan kesaksian yang luar biasa yang saya mengikuti sampai habis, dan saya semakin menambah iman saya ya, dan semoga juga rekan-rekan yang menonton ini akan menambah iman dan menumbuhkan iman kita lebih besar lagi ya. Oleh karena itu saya putuskan untuk membagi di channel saya. Oke, nama mualaf ini adalah Said Marudut Siburian ya. Dia berasal dari Medan, dan yang lebih hebat lagi, yang menakjubkan adalah dia ini mantan pendeta yang sudah 23 tahun menjadi pendeta. Bayangkan saudara, 23 tahun dia menjadi pendeta, dia menginjili, dia berkhutbah, dia beribadah dan sebagainya, namun akhirnya dia menemukan Islam karena dia sadar Islam lah yang benar. Nah, kemudian tidak hanya itu, dia ini juga menceritakan betapa dia sibuknya saat menjadi pendeta ya. Dia dalam sebulan itu dia bisa berapa kali ya naik pesawat untuk ke satu daerah dan ke daerah lain ya, khusus untuk menginjili ya, khususnya di saat bulan Desember. Katanya itu paling sibuk di bulan Desember ketika menjelang Natal. Itu dia sering sekali naik pesawat ya untuk penginjilan dan kebaktian lainnya yang pastinya ya. Dan yang membuat saya takjub adalah ketika dia menjelaskan bahwa dia nih sudah tertarik ingin masuk Islam sejak muda. Dia sudah tertarik ingin masuk Islam sejak muda. Dan apa alasan yang membuat dia tertarik terhadap Islam? Tahukah teman apa alasannya? Alasannya karena dia melihat teman-teman yang muslim, yaitu melihat akhlak dan kepribadian teman-temannya yang muslim, yang membuat dia takjub. Dia bilang ini membuat dia takjub gitu dengan akhlaknya. Seperti kita tahu ya bahwa Rasulullah memang diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak, dan setiap umat Islam itu mengikuti akhlak yang baginda Nabi besar Muhammad SAW ajarkan. Oleh karena itu, dengan akhlak itulah seperti memberikan impresi atau kesan atau aura yang positif bagi orang yang melihatnya atau berinteraksi dengan seorang muslim. Karena aura positif itulah yang sering kali menarik orang di luar Islam untuk pertama tertarik dan kemudian akhirnya beneran masuk Islam, seperti yang dialami oleh Pak Said Marudut Siburian ini. Nah, itu yang membuat dia pertama tertarik kepada Islam. Namun pada saat muda dia belum memutuskan untuk Islam, dan dia tetap menjadi Kristen sampai dengan berjalannya waktu dia dia menjadi pendeta, dan dorongan untuk menjadi mualaf itu terus tidak hilang-hilang. Meskipun dia sudah menjadi pendeta, dia tetap terus ingin menjadi mualaf. Namun selalu dia diacuhkan ya, dia tidak pedulikan, sampai dia pernah mendengar sebuah azan yang membuat dia tuh merasa lagi-lagi terpanggil ya, panggilan untuk masuk Islam semakin besar gitu. Nah, dia juga berdoa sama Allah dia akan menerima hidayah dari Allah gitu, karena katanya dia ketika hidayah itu tidak dia sambut, dia merasa sakit gitu. Mungkin memang di rohnya dia tuh memang sudah sangat kuat dorongannya untuk masuk Islam, sehingga mempengaruhi jasadnya dia gitu. Ketika dia tidak menuruti panggilan
Islam sehingga jasadnya pun jadi sakit. Nah, itulah kesaksian-kesaksian dari Pak, maksudnya poin-poin kesaksian dari Pak Said Marudut Siburian ini yang kesaksiannya sebentar lagi akan rekan dengarkan. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu, inilah Pak Saidnya, dan sebelah kiri Pak Edi Prayitno, juga seorang mualaf yang lulusan STT, yang calon pendeta. Nah, ini saya tidak kenal ya, tadi saya lupa namanya. Oke lah, yang pasti kita dengarkan saja kesaksian dari Pak Said Marudut Siburian asal Medan, mantan pendeta yang menjadi pendeta selama 23 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar loh. Ini gak main-main loh, yang jadi mualaf tuh pendeta ya, bukan orang biasa. Oke lah, kita langsung saja. Bismillah. Ketemu dengan kawan-kawan yang sangat luar biasa juga dari seluruh Indonesia berkumpul di sini, dan kebetulan di samping saya ini udah ada Bapak Said Marudut Siburian. Bapak Marudut Siburian berasal dari Medan, Sumatera Utara. Nah, beliau ini mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa juga, karena beliau ini dulunya adalah seorang pendeta dan beliau menjadi mualaf 2 tahun yang lalu. Jadi bagaimana kisahnya? Baiklah, kita dengarkan secara langsung pengakuan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil abiya iwa musalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa sobihi asma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Marudut Siburian. Tapi kemudian setelah saya memeluk agama Islam, maka nama saya diberi nama Said, artinya kebahagiaan. Alhamdulillah, apa yang mendasari dan apa yang merupakan alasan saya untuk memutuskan memeluk agama Islam, sebetulnya sangat panjang ceritanya. Sangat panjang proses dari pergolakan batin, dari transisi, dari pergumulan, tarik ulur antara keinginan yang begitu kuat, keinginan yang begitu dalam untuk memeluk agama Islam, tapi di satu sisi juga ada satu tarikan yang berkata tentang agama saya dulu Nasrani, begitu kuat dulu juga, karena budaya, tradisi dari orang tua, kakek nenek, ya, keturunan itu sesungguhnya adalah agama Kristen atau Nasrani. Dan kemudian tentu saya pun pada waktu itu telah juga pernah memiliki sebuah tugas jabatan sebagai seorang pendeta, dan saya mengabdi sebagai pendeta itu selama 23 tahun. Saya gembala sidang di salah satu gereja yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, sebut saja di daerah Kabupaten Bekasi. Dan saya punya jemaat di kala itu, bangunan gereja, dan kalau boleh dikatakan bahwa hampir seluruh pejabat-pejabat pendeta yang bisa jadi satu organisasi dengan saya pada waktu itu ataupun beda organisasi mengenal saya adalah seorang pendeta ataupun gembala sidang. Tetapi kemudian karena hidayah, saya putuskan memeluk agama Islam. Apa alasannya, Pak Said, kalau boleh singkat? Nah, alasannya adalah saya akan tanyakan tadi prosesnya berpanjang, maka saya singkat saja. Ada dua poin
yang selesai. Ketika 1 tahun di awal dulu saya memeluk agama Islam, banyak saya melakukan kunjungan silaturahmi dari masjid demi masjid. Saya testimoni, saya bersaksi tentang apa alasannya, apa dasarnya saya memeluk agama Islam. Maka selalu saya katakan ada 2 poin, dan 2 poin itu berbicara tentang hidayah. Jadi ada yang disebut poin yang pertama itu adalah hidayah umum, dan poin yang kedua itu adalah hidayah khusus. Bicara tentang hidayah umum, tentu bahwa dari sejak saya usia muda, usia remaja, artinya keinginan untuk masuk Islam itu sudah. Sebelum saya berumah tangga, sebelum saya jadi pendeta, bahkan setelah berumah tangga, setelah jadi pendeta pun, ya, keinginan itu untuk masuk Islam itu sudah ada. Barangkali bisa dilihat, ya, barangkali bisa dilihat karena saya memiliki banyak teman umat Muslim, saya tertarik dengan kepribadian itu, ya, dan ada banyak lah, ya, begitu. Suka hilang suaranya nih. Lanjut Pak Said, tadi sejak remaja ada keinginan masuk Islam. Apa yang membuat Pak Said tertarik dengan agama Islam ini, Pak? Karena barangkali dari pertemanan, ya, dari ada satu hubungan sosial, interaksi, ya, antara saya dengan umat Muslim sendiri. Ada keteladanan, ada kepribadian, ya kan? Dan saya pikir ini cukup menarik. Dan berbanding terbalik, malah pada waktu itu saya pikir kalau Islam itu dikatakan radikal, ya kan, aliran keras, padahal sesungguhnya kan sangat bagus. Buktinya saya masih non muslim waktu itu, ya kan, saya sudah rasakan bagaimana hubungan yang baik, yang humanis, yang damai, yang sejuk dengan umat Muslim sendiri. Barangkali itu salah satu, walaupun tentu banyak bukti-bukti, tanda-tanda daripada hidayah umum itu. Nah, yang kedua, poin yang kedua yang saya sebut adalah hidayah khusus. Nah, hidayah khusus ini adalah justru saya terima 7 bulan sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dalam 7 bulan, ya, sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, di mana saya benar-benar sangat tersentuh dan tidak bisa lagi menolak tentang hidayah untuk masuknya saya memeluk agama Islam. Dan transisi itu ada 7 bulan ketika mendengarkan kumandang suara azan maghrib. Dan ketika saya dengar kumandang suara azan maghrib itu justru dari sebuah musola yang tidak begitu jauh dari tempat di mana saya jadi pendeta itu dulu mengabdi sebagai seorang rohaniawan, kira-kira seperti itu. Oh, Ustaz, baik, terus? Ya, jadi itu tidak mudah memang memutuskan untuk masuk Islam. Karena bayangkan pendeta dengan fasilitas, ya, saya bisa sampai 6 kali dalam 1 tahun itu bolak-balik naik pesawat terbang, ya, dari provinsi ke provinsi lain hanya untuk khotbah. Seperti itu. Apalagi di bulan-bulan Desember, itu bulan perayaan umat Nasrani, ya. Saya setiap tahun itu dalam 2 minggu di bulan Desember itu sudah keliling saya begitu khotbah, terutama itu di provinsi yang ada di Pulau Sumatera sana, seperti itu, ya. Jadi apalagi keluarga kan, apalagi saya punya anak-anak, masa sih saya pendeta tidak bisa jadi teladan, malah murtad kan seperti itu, malah tidak memberi contoh seperti itu. Tidak mudah untuk memutuskan meninggalkan agama yang dulu dan memeluk agama Islam. Sampai kemudian saya sakit, saya stres minta ampun, badan saya ini memang tidak gemuk-gemuk, agak kurus ini, tapi lebih kurus lagi ini ketika itu kalau boleh dibilang seperti tiang listrik malah kan begitu, ya. Karena apa? Karena saking tertekannya untuk memutuskan. Karena apa? Barangkali ini kan saya sudah bilang hidayah,
Ketika coba saya abaikan, halusinasi kali, ya kan, masa bodoh. Masa sih saya pendeta harus memeluk agama Islam? Gila kali saya, kan bisa saja. Ternyata ini sangat serius. Ini adalah persoalan yang sangat serius yang harus saya pikirkan betul-betul. Dan tidak bisa saya anggap remeh dan masa bodoh ternyata. Dan itu yang mengakibatkan saya sakit. Dan akhirnya saya pernah nabi di rumah sakit. Ya, karena jatuh sakit, karena tekanan itu. Antara menolak hidayah, ya, antara menolak hidayah dan melanjutkan agama saya yang dulu. Tapi apa memang yang saya alami, jujur saja, ketika saya semakin menolak hidayah, justru saya semakin sakit. Tapi ketika saya berkata, iya hidayah akan kuterima, jika memang ini takdir, jika memang ini adalah pemberian Allah, agama Allah yang kehendaki dalam diri saya, jadilah Allah begitu. Walaupun tidak langsung saya memeluk agama Islam, ada 7 bulan transisi proses itu, iya kan? Tapi ketika kemudian sudah saya iakan, tapi sepertinya saya hanya janji di mulut, tidak benar-benar komitmen saya lakukan dalam hati, jatuh sakit juga kan seperti itu. Jadi makin menderita saya, ya, dalam pengalaman itu. Maka kemudian akhirnya kan saya putuskan, ya kan? Saya putuskan bahwa saya memeluk agama Islam pada akhirnya setelah 7 bulan itu. Tahun 2019 yang lalu, bulan April, ya. Dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dibantu oleh Bapak Kiai Ustadz Sukandar Gujali, yang waktu itu beliau adalah Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, dan sekaligus beliau adalah pimpinan Ketua Muhammadiyah Kota Bekasi. Beliaulah yang mensyahadatkan saya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun ini saya memeluk agama Islam, dan insya Allah belajar untuk istiqomah selalu. Insya Allah. Itu kemarin ada bukti-bukti sertifikat pendeta segala macam ya, yang sebagai penguat bahwa ini betul-betul bukan bohongan, diserahkan pada siapa kemarin? Pak Ustadz Abu Didat. Oh, iya. Iya, beliau adalah salah satu pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi dan juga pusat. Ya. Begitu, dan sekaligus beliau juga pengurus dari pimpinan Muhammadiyah Kota Bekasi dan pusat juga beliau itu. Jadi ada 6 lembar itu bukti-bukti kependetaan saya. Jadi saya tidak ngaku-ngaku pendeta, tidak ngaku-ngaku misionaris, tidak ngaku-ngaku penginjil. Saya bukan odong-odong, bodong. Saya benar adalah pendeta. Dan tentu ketika saya tinggalkan agama saya yang dulu dan saya memeluk agama Islam, toh di agama saya yang dulu masih banyak kok. Artinya saksi-saksi, ya, yang mengetahui kemudian bahwa saya agama yang dulu adalah Kristen, bahkan pendeta, tapi karena hidayah saya tinggalkan itu dan saya memeluk agama Islam seperti itu. Baik, alhamdulillah. Pak Edi. Baik, saya kira Masya Allah. Jadi apa rasanya Pak sekarang sudah masuk Islam, Pak? Ya, tentu kan pengalaman itu kan ada yang disebut suka, ada yang disebut juga duka. Itu loh, yeah. Untuk penguatan iman, penguatan istiqomah, penguatan tauhid, ya, kepada agama Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Reaksi ya, keluarga Bapak yang masih non Muslim bagaimana, Pak? Apakah terima? Tentu saja? Kecewa ya? Terima, tapi tentu kecewa. Tidak ada yang marah kah atau bagaimana? Tentu marah, tapi walaupun dengan kata lain, ya udahlah, akhirnya mereka menghargai seperti itu. Sampai sekarang ya? Alhamdulillah, mereka menghargai begitu. Walaupun sudah beda akidah, beda tauhid, seperti itu. Iya, Pak. Pak Edi ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya kira sudah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kadang-kadang kalau mendengar seperti ini hampir tidak bisa bicara apa-apa. Saya cuma bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Kita semua mencoba mencari ridhonya Allah, kerelaannya Allah di kehidupan ini, dan semoga kita semua jumpa lagi di kehidupan berikutnya. Amin. Di jannah
sama para ulama, para nabi kita. 124.000 nabi sejak awal zaman dalam agama tauhid, ketuhanan yang Maha Esa ini, yang kemudian disebut sebagai Islam. Itulah Islam. Islam sama sekali bukan agama orang Arab, Pak, ya. Kameramen saya keturunan Tionghoa, beliau keturunan Batak. Pak Edi keturunan Jawa. Insya Allah kita akan melalui kehidupan ini dengan tenang, tentram, terkait hayat. Saya kira begitu aja, Pak Said. Terima kasih. Amin. Pak Edi. Sama-sama. Isyur Pak Edi dong. Ini, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksiannya sangat-sangat inspiratif dan menambah iman kita ya sebagai umat Islam ya, karena kita bisa melihat sendiri seorang yang pendeta dengan karir 23 tahun menjadi pendeta, namun Allah memberi ia hidayah ya, Allah memberi dia hidayah yang akhirnya dia terima hidayah itu dan dia memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi seorang muslim. Nah, ini yang harus kita ingat ya, bahwa hidayah Allah itu mahal dan penuh karunia bagi kita. Oleh karena itulah, jika kita sudah diberi nikmat Islam, maka pertahankanlah. Karena orang yang di luar Islam aja pada berbondong-bondong masuk Islam, lalu kok Anda atau kita ya, termasuk saya ya, ada berpikir untuk meragukan Islam ya. Oleh karena itu, seperti slogan saya, bahwa sekali beriman Islam tetap beriman Islam, karena memang Islam membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Itu pasti, saudara-saudara. Dan oh ya, ini video saya dapatkan dari kanal Pak Edi Prayitno ya, yang juga seorang mu'alaf ya. Dan saya ucapkan terima kasih terhadap beliau untuk sharing video kesaksian dari Pak Said Marudut Simburuan tadi. Terima kasih, dan juga kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Seperti biasa, sekali beriman Islam tetap beriman Islam selama-lamanya, karena Islam bawa pada keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.